Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azirnik Sahra dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama ada pengertian etika dan etika politik. Etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruk, yang sering orang menyebut etika dengan istilah moral. Jika etika berhubungan dengan moralitas, maka istilah etika dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif, melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Lalu ada etika normatif. Etika normatif yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat diterima, tentang apa yang harus dilakukan berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia. Lalu ada mata etika. Mata etika yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang dipakai dalam memberikan penjelasan tentang etika. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Meta etika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang kita gunakan di bidang moral. Secara garis besar, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial yang menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota manusia. Etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Etika yang dijiwai nilai-nilai sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi yang pertama etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, merupakan etika yang berlangsung pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia, merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak dan kewajiban warga masyarakat atau warga negara, sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu ada perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama ada etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan
menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan. Yang keempat ada etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Yang keenam ada etika lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut, maka penyelenggara negara dan warga negara dapat bersikap dan berperilaku secara baik, bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral pula. Lalu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Faktor-faktor dari dalam negeri antara lain, satu, melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah. Yang ketiga, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat. Yang kelima, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa. Yang keenam, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. Yang ketujuh, terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar. Yang kedelapan, meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan narkotika. Sementara faktor-faktor dari luar negeri meliputi pengaruh globalisasi kehidupan, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.